Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Dalam bahasa agama kita di Indonesia, khas Nusantara. Jadi imsaknya itu ada, dibahasakan gitu. Ya halal bihalal lah nanti ya. Ya kayak halal bihalal sama. Jadi Indonesia itu uniknya begitu. Agama itu kita bisa fleksibel. Makanya kita banyak sekali yang dibid'ahkan begitu. Jadi kalau menurut Khalid Basalamah itu di syariatnya enggak ada. Kita lihat di sini kita Fathul Qorib, bukan Nasoil Iban. Jadi sebenarnya imsak itu harus dipisahkan. Imsak versi Arab sama imsak versi Indonesia ya. Nah, cara bahasa. Di sini disebut. Jadi kesimpulannya Ustaz, Khalid Basalamah bener enggak? Iya. Khalid itu gimana? Ya, kalau itu ibaratnya gini, dia berbicara pada satu versi. Iya. Dan kita perlu menjelaskan berbagai versi yang ulama kita punya kan ibaratnya. Iya. Gitu. Versi dia benar. Biar adil. Cuman Dia nggak tahu orang kayak gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Aja pacaran terus tiap hari. Ya, alhamdulillah kita masih sehat walafiat ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan di hari yang ke berapa? Ke-10 ya. 10 berapa nih? Ya, udah belum berapa ya? Belum berapa. Alhamdulillah. Enak kan ngelubangin terus. Pakai reading text ya. Iya, bangin terus. Dan selamat juga kepada selamat kasih sama 02. Selamat. Iyalah di bulan puasa ini harus tahniah ya. Ucapan yang baik yaitu selamat kepada pasangan 02 yang telah terpilih versi KPU Realcon yang memenangi Pilpres 2024 Di bulan puasa. di bulan puasa. Luar biasa, ini hampir menyamai asbabun nuzul Quran ya. Berkah. Oke, karena ini di bulan suci ya kita agak taubat-taubat sedikit lah. Obrolannya nggak terlalu panas. Podcast sebelumnya kan banyak orang fasik gitu nih. Jadi harus wayah-wayahnya taubat tipis-tipis gitu ya. Ini berkaitan dengan keseharian atau fenomena di bulan Ramadan yang sepertinya banyak yang perlu diulas ya. Ala gorong-gorong lah. Yang kebetulan juga masih masih dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Terakhir kemarin itu ada ribut-ribut lagi tentang imsak gitu ya. Ini sebenarnya fenomena lama tapi selalu diorbitkan ulang gitu. Ya lumayan lah buat bahan kita juga. Oleh salah satu ustadz yang cukup populer di Indonesia adalah Ustadz Khalid Basalamah ya. Kemarin Ustadz Syafiq Riza Basalamah, sekarang Basalamah. Iya, enak Ya kita basmalah aja lah, nggak usah Basalamah. Oke, nanti selanjutnya itu kita akan ya bahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di keseharian, nah, terutama yang suka bolongin ini ya. Nanti juga dipertanyakan. Lewat admin banyak bertanya ya. Iya. Ya mungkin untuk memulai kita lebih enak bahas imsak dulu nih Kiai. Ini ada pakar-pakar fikih ya. Anda pakar fikih? Fikih fasik. Imsak ini gimana Kiai? Sepertinya ini ribut-ribut terus ini. Jadi terminologi imsak prakteknya gimana? Jadi imsak sendiri kan ibaratnya kalau di Indonesia bagaimana menjadi sebuah bahasa yang sudah masuk dalam bahasa agama kita di Indonesia, khas Nusantara. Jadi imsaknya itu ada, dibahasakan gitu. Ya halal bihalal lah nanti ya. Ya kayak halal bihalal sama. Jadi Indonesia itu uniknya begitu. Agama itu kita bisa fleksibel. Makanya kita banyak sekali yang dibid'ahkan begitu. Jadi kalau menurut Khalid Basalamah itu di syariatnya enggak ada. Dalilnya ada. Nah, baru diramu oleh ulama kita itu namanya imsak. Harus menahan. Akhirnya polemik lagi. Imsak bukannya itu temanya sudah masuk saum puasa,
karena imsak itu ngeker, sudah waktunya menahan. diri ya. Nah, tapi kalau bahasa santri imsak itu adalah sebagai warning doang, tapi masih boleh. Hati-hatian. Iya, makanya bahasanya adalah lil ikhtiyat. Cuman mereka kan pengennya langsung ada tema dari Rasul, ada imsak. Imsak tuh seperti ini. Kalau kita orang-orang NU enggak seperti itu. Imsak ini hasil istihad ulama Nusantara apa banyak negara-negara lain Muslim yang menggunakan itu ya? Kalau sepengetahuan saya itu ya dari hasil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada Istilahnya doang. Istilah aja, sebenarnya istilah aja. Kalau untuk bahasa imsak dari Rasulullah enggak ada. Oh nggak ada. Term imsak Enggak ada. Paling ada dari hadis dari hadis dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu an tasahhara falamma faragha min suhurihima mawala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila salat. Fa shalla fa qulna li Anas kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi salat. Qala qadri ma yaqra rajulu 50 ayah. Jadi dari Anas bin Malik bahwasanya di situ ada Zaid bin Sabit makan sahur bareng. Ya. Nah, setelah keduanya makan sahur, beliau bangkit mau sholat. Nah, kami bertanya pada Anas, berapa sih rentang waktu antara selesainya makan sahur hingga melaksanakan sholat? Nah, Anas bin Malik menjawab, ya kira-kira waktunya ya membaca 50 ayat lah. Nah, 50 ayat itu akhirnya kita dibikinlah antara 10 sampai 15 menit. Makanya 10 sampai 15 menit itu ibaratnya kita jaga-jaga kalau mau sikat gigi apa. Yang repot kan pengantin baru. Gitu kan. Jadi ibaratnya ada rentang waktu kita masih boleh. Makanya di NU itu sudah paham sekali sebelum adzan, kita masih makan. Malah saya pernah ngaji kiai begini, ibaratnya ketika ada sahabat lagi makan, adzan. Walaupun ada yang mengatakan itu adzan pertama, tapi kita yang saya pahami itu lagi makan adzan. Nah setelah adzan dia mau berhenti, kata Rasulullah terusin dulu makannya. Setelah selesai makan baru kamu puasa. Begitu fleksibelnya Rasul gitu loh. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama NU lah ya, itu sangat fleksibel dalam hal-hal seperti itu. Fleksibel itu meniru Nabi. Iya, Nabi sangat fleksibel. Iya, fleksibel ya. Ya, namanya juga Rasul kan. Oh iya namanya Rasul. Iya. Ada dekengan pusat. Kalau menurut ajengan gimana? Ada kiai, ada ajengan. Iya. Ajengan gimana? Kiai ajengan. Kita lihat di sini kitab Fathul Qorib, bukan Nasoil Iban. Jadi sebenarnya imsak itu harus dipisahkan. Imsak versi Arab sama imsak versi Indonesia ya. Nah, cara bahasa. Di sini disebut wasaumu masdaroni maknahuma lughatan al imsak. Nah, berarti udah ada ya imsak. Imsak, tapi imsak di sini ya puasa juga. Puasa. Tapi imsak yang dipakai oleh Indonesia adat ya. memang itu istilah yang dipakai oleh kita itu sebelum apa? Sebelum adzan subuh. Ya. Tapi secara bahasa imsak itu puasa itu. Ya. Menahan kan. Bahkan secara syar'an wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin maksusotin. Seperti itu. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa ya. Jadi sebenarnya imsak di Arab juga ada imsak. Oh ada. Ada, tapi imsaknya imsak puasa. Ya, terminologi agama murni ya. Murni ada. Kalau di Indonesia ini jadi terminologi beda lagi. batasan waktu. Kultur ya. Tapi fungsinya sama ya. Beda. Kalau imsak dalam bahasa Arabnya ya puasa itu sendiri. Puasa sendiri. Tapi kalau Indonesia imsak itu kehati-hatian. Itu harus dipisahkan ya. Sebagai warning sebelum masuk waktu. Ini nih, tapi yang menarik dari hadis tadi tuh. Nih. Yang mana? Tadi kan 50 ayat sebelum sholat. Nih, masalahnya kalau sholatnya jam 7 pagi. Ya kan? Saya kan juga tipis tobatnya. Sudah, jam 6 kita masih boleh makan. Iya. Kan kita Ampun netizen ampun. tolong nanti ini. Ya, ini yang buat yang sholat subuhnya. Ini pertanyaan orang yang mau lompat sebenarnya bukan lompat.
Ini acara logout ya. 50 ayat ya. Itu 50 ayat tuh sebelum adzan apa sebelum sholat harus diperjelas. Kalau sebelum sholat bisa kita atur berarti Adzan ya dia. Jadi sebelum subuh, atau sebelum waktu subuh gitu. sebelum waktu subuh, sebelum adzan subuh ya, Ya. para sahabat udah nggak makan, nggak apa-apa. Ukurannya 50 ayat. Itu yang disebut imsak versi Indonesia, versi Nusantara. 50 ayat yang lancar apa yang setengah jam. Enggak, soalnya kasihan yang nggak lancar nih. Kalau ayat yang nggak lancar 1 jam ya. ayatnya kan bisa macam-macam ini. Qul wahad gitu kan cuma pendek-pendek. Jadi artinya ini, Itu fleksibel kayaknya sih menurut saya sih bebas lah puasa. ketika sudah imsak, Logout. artinya masih dibolehkan ya. Ya, Untuk melakukan dibolehkan. sesuatu. Imsak versi Indonesia ya. Iya. Iya. Soalnya ada tetangga saya, namanya itu Samsul Fala. Itu yang mana ya? Itu yang mana ya? Itu pengantin baru. Ini kasus ya, ini kasus. Kasus cerita. Pengantin baru. Itu kan lagi semangat ya. Karena baru ya. Karena baru. Iya. Walaupun puasa. Untuk masuk ke lubang, apa istilahnya, Melubangi lah. melubangi ya. Masih kasar. Bertubuh lah. Nah, dia kenceng itu. Nah, tadi ada minum obat kuat katanya, obat kuat yang tahan lama kan posisinya. Biasanya kan orang yang sudah minum obat kuat keluarnya itu kan lama karena tahan. Ketika posisi keluar itu posisi setelah imsak, speaker itu ada imsak selesai baru tuh keluar. Seret. Nah, seret dulu. Artinya boleh begitu ya? Kiai. Ini ceritanya ini ceritanya fiktif apa fakta? Gini ya, kalau ada bahasa imsak, jadi ketika masih melakukan hubungan suami istri, teruskan. Putuskan. Iya, imsak itu kan masih ada 10 menit. Iya. Nah yang repot itu, kalau seumpama sudah ada adzan masih terus. Alasannya nanggung. Enak. Iya, masalahnya nanggung, belum klimaks. Nah itu yang repot kan begitu. Ya, itu dia yang tahu dengan azan. Iya. Ini kalau yang nggak dengar, Nah kalau nggak denger berarti kan nggak tahu kalau hukum Berarti Islam kalau jahil ya dia nggak tahu waktu lah, taruhlah orang adzan nggak ada speaker mati masih eksekusi. Iya. Ketika dieksekusi pas selesai, lah orang kok baru pulang sholat. Nah itu berarti boleh masih. Tapi jangan disengaja, Pak. enggak masalah gini, kita dengar tapi yang dalam kan nggak dengar. Iya, kalau masalahnya nggak denger bukan masalahnya itu. Nggak denger Pak. Kalau nggak denger nggak masalah. Lewat pun nggak masalah. Ini tuh biasa di hotel kan kedap suara, Nah. tidak ada jam dinding, HP jauh, HP jauh. Itu Ya, yang plus lulus ternyata jam 6 lah. Jam 6 ternyata. Tapi tetap boleh ya. Tetap boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya masih orang yang sama. Ini orang banyak kasus ya. Jadi itu di malam yang pertama. Iya. Nah, malam berikutnya, jadi ketika keluar, begitu keluar, adzan berkumandang. Iya. Jadi posisi dia kan junub. junub. Iya. Hadas. Dia bertanya itu, junub. Berarti posisinya dia melanjutkan sholat, mandi, bersuci, maksudnya dia sah untuk melanjutkan puasa apa tidak? Apakah harus mandi dulu? Apakah mandi dulu? Mandi dulu Pak. Kalau mandi mah mandi Meskipun dulu. sudah adzan itu kira-kira masih Meskipun satu rumah sama mertua gitu. Oh iya. puasanya dianggap sah apa tidak karena sudah adzan gitu. Yang penting ketika celupan itu sudah di luar. Ya, ketika celupan itu udah di luar. Beda kalau seumpama masih di dalam. Iya, di dalam kan nggak Iya, ada maksudnya. kalau seumpama posisi ininya masih di dalam, kalau posisi di dalam berarti masih statusnya jima. Statusnya masih jima. Tapi kalau seumpama keluar, nah itu. Tapi walaupun seumpama setelah keluar udah adzan, dia nempel bainal khitana ini udah jima. Nempel antara khitana nih punya cowok, ini tempat khitan, ini tempat khitan, nyenggol, nel. Nah itu sudah termasuk jima karena jam'ul khitana ini itu sudah jima. Berarti ukurannya nempel masuk ya? Bukan masuk Pak, ketemu antara dua sunatan. Yang disunat laki-laki itu kan ada tuh yang kayak rudal.
Nah ujungnya dengan seumpama biji kurma yang dibelah dua. Nah itu kan yang kita Editor nggak usah dikasih ini ya. nempel. Itu nempel itu sudah jimat. Itu sudah jimat. Berarti kalau soal keluarnya di luar gitu ya, bukan keluar di dalam, jadi keluar di luar gitu. Iya. Itu posisi apa? Kalau ke posisi di luar udah selesai jimat. Nah pas keluarnya itu tergantung ba'dal adzan atau apa qoblal adzan. Nah itu kan yang tahu pelaku. Enggak kalau ini. ini saya mau meluruskan sebenarnya. Enggak selalu pertanyaan saya menyesatkan enggak. Nggak mau diajak tobat itu orang ini. Kalau apa namanya? Batalnya apa? Syaratnya sholat. Ya. Setelah jima itu kan harus mandi besar, ya. itu jelas. Tapi kalau syaratnya puasa, Apakah itu kan sama? nggak perlu kan mandi besar. Maksudnya Ya. gitu loh. Dia jimanya tadi malam, dingin posisinya dingin, Iya, males lah makanya makan. tadi gitu ya. Kita mandi nanti aja lah 5:30 masih ada waktu. Masih ada mertua. Iya. Itu kan udah kelewat waktu ini. Itu Apakah masih sah? oke kan? Itu pertanyaan Puasanya. ketiga dari orangnya. Itu masih oke kan? Kalau menurut Vicky ya, Ya, masih oke. Kalau misalkan ada orang jima ya, bukan berarti nggak usah puasa kan? iya. Iya. Terus selesai sebelum subuh, tapi belum mandi Belum besar, mandi, ya. masih hadas dia. Ada, sudah ada. Itu mandinya sebelum adzan. Nah, itu mandinya apakah harus harus sebelum adzan atau setelah adzan? setelah adzan nggak masalah. Karena kan Gitu. dingin Pak malam, apalagi yang mertua kan gak enak ya. Enak ya. Tiba-tiba ini. Oh kalau lolos Kalau semua. jimanya semalam sebelum Iya. sahur Iya. tidur lolos sampai pagi. Ya, itu Iya, makanya itu pertanyaan itu sama. pertanyaan Apakah sah apa enggak gitu. Dari orang Gimana? Ajengan itu. Bisa, masih boleh. Oh jadi jam 7 Iya. misalkan bangun. Ya lupa nggak sahur. Tapi udah niat sholat isya. Enggak masalah. Oh, karena Jadi mandi. Kalau untuk mandinya nggak masalah. Yang penting ketika melakukan kan temanya tema jima. Oh, benar. Temanya tema jima. Ketika tema jimanya itu kalau sebelumnya, kalau hadas besar sih nggak masalah. Oh. Ibaratnya makanya ada rekayasa kalau pengantin baru. Jadi malam itu dia basuhin dulu rambutnya dulu, basah nih berdua. Udah malu sama mertua nanti mandi basahnya pagi. Dia kepalanya dulu dibasahin. Nah, ketika tidur kelewatan. Nih udah tinggal terusin aja tuh selanjutannya. Nggak masalah itu. Enggak masalah karena dalam masalah mandi besar itu boleh dikredit. Kalau wudhu harus continue ya, harus tertib mualah. Tapi kalau mandi besar kepalanya dulu, boleh habis dikredit itu ya. kering, habis kering baru tidur. Habis itu tinggal melanjutin Pak yang bawahnya. Jadi karena ibaratnya pengantin baru yang tidak pernah mandi besar sama mertua, nggak pernah mandi besar. Jangan-jangan anak saya belum pernah disekutu. Jadi sebenarnya jawabannya nggak apa-apa, Nggak sah apa-apa, sah. puasanya meskipun mandi besarnya itu nanti jam 7 atau jam 8. Iya. Sholat subuhnya kesiangan. Oh Iya. iya. Kita mau lagi. Tapi subuhnya sah juga. Ini sudah jelas. Tapi bagusnya disegerakan sih. Karena Iya. bulan puasa, masa bulan puasa dalam keadaan junub. Iya. Karena kan Lewat sholat. bulan suci tapi nggak suci. Gitu. kan bulannya doang ya suci. Bagi orang-orang yang kuat, dia habis itu langsung mandi, oke. Bagi orang-orang yang lemah kan habis itu lemes. tidur. Iya, kebanyakan sih. Iya. Bagi yang nggak pernah sih, nggak usah. Aduh. Iya. Seperti itu. Karena orang junub itu larangannya kan sholat, baca Quran, megang Quran, sama etikaf ya. Udah dilarang puasa ya. Enggak dilarang puasa. Itu larang-larang. Masuknya ke sana ya? Iya. Jadi Dalam kitab sah-sah apa aja. itu? Ya anak. Ya, nah ya. Ya, nah, syarat ketemuin kan ada. Banyak di situ tema-tema itu. Memang ada. Ya ada. Ada di syarat ketemuin itu ada. Haram kepada orang junub Yang Bapak. ada Tulubin ada. Karena kan kalau junub sesama suami istri, apalagi malam Jumat, itu kan kesunatan ya, mengalahkan terawih. Iya. Benar. Daripada tarawih pahalanya lebih besar. Iya. Lubangin kan ya. Minimal dia menjaga besok pagi nggak kepengen kan. Membunuh Yahudi. Nah, balik lagi ke tadi imsak gitu ya. Imsak itu kan tadi ada terminologi secara Indonesia diartikan sebagai warning Iya. akan tulul fajri. Nah, ini kan perlu kita ini juga secara ada prakteknya. Biasanya kan beda-beda tuh. Kalau di daerah saya biasanya imsak itu ya dengan ada suara apa namanya? Sirene. Sirine gitu ya. Ya, Macam-macam. macam-macam lah ya, banyak. Itu dijelasin tiap daerah. Bahkan sahur pun udah oprak kan ya. Gak tau kalau di luar negeri ada nggak kayak gitu ya? Kalau orang luar negeri justru mereka nggak seperti kita, Pak.
Kita tuh karena banyak ngerti hukum, banyak apalagi ngerti cara hela segala macam. Itu kadang kita bukan merekayasa hukum, tapi karena banyak paham hukum, jadi akhirnya enjoy menjalani ibadah itu enjoy. Makanya mazhab Indonesia itu al-enjoy iya. Iya. Tapi menarik nih, di sela-sela imsak itu ada tradisi ya tadi ya, membangunkan orang untuk sahur. Ya. Itu ada kepedulian, jadi ada gotong royong, ada kepekaan sosial di situ. Di setiap daerah ada kan, kalau di tempat saya ada namanya obrok. Obrok itu menggunakan bambu yang dilubangi terus kayak kentongan gitulah. Terus pakai musik gitu. Ada sholawatan. Banyak kreasi sekarang. Ada kreasi sekarang lebih modern, ada yang pakai speaker ya. segala macam. Organ yang biasanya buat ini jadiin bangun sahur kan jadi pahala. Itu yang menarik sebenarnya. Ada kepekaan sosial. Masalah komunalnya masih kelihatan ya. Walaupun yang bukan orang Islam dibangunin juga ya. Karena harusnya orang non Muslim harus ikhlas dibangunin. Karena kan kalau sore mereka juga ikut berburu takjil. Masa yang bangun-bangun nggak mau? Nulis. Kalau yang bangun-bangun itu kan masa milih-milih takjilnya mau, bangun sahurnya nggak mau. Makanya ketika Kemenak melarang untuk puasa konsisten, ya harusnya Kemenak juga melarang orang non Muslim untuk berburu takjil. Biar adil. Mas ini enaknya doang gitu. Enak nggak mau. Tapi sekarang direvisi disarankan. Halus ya. Berarti harus juga Kemenak itu disarankan. Tradisi membangunkan sahur ini sebagai identitas bangsa Indonesia karena di negara lain tidak ada. Jadi memang kelihatan Indonesia ya seperti ini. Kultur gotong royong, kepekaan sosial. Jadi kita itu kalau puasa tuh kolektif ya teman-teman. Kita makanya Indonesia itu sangat unik. Ada yang trawehnya juga banyak dibahas karena sangat paham dengan trawehnya dibahas tentang masalah kecepatan traweh 300 km per jamnya. Gitu kan? Menarik nih. Iya, kayak kereta cepat. Mereka kan tahu akhirnya. Kenapa? Dekat dari subhanallah. Asal ba'da istiqmal. Gitu kan. Mereka paham hukum. Jadi mereka ba'da istiqmal. Subhanallah. Dengan kadar itu bacaan semuanya kan sunnah. Gitu. Makanya karena tahu hal itu. Karena tahu bukan karena tidak tahu, justru karena tahu. Dia tahu rambu-rambunya. Artinya begini, ketika Valentino Rossi kecepatan 300, dia tahu triknya. Kita naik kendaraan itu udah goser, Ikut aja. Iya, ikut aja. Bonceng aja ke Rossi gitu. Iya, itu makanya banyak sekali tema-tema Ramadan kita yang kadang, mohon maaf, menurut sudut pandang yang pengen banget kembali Al-Quran dan hadis itu ya bid'ah. Tarawih sendiri bid'ah. Tarawih sendiri bid'ah. Iya, jamaah jamaah ya. Jamaahnya bid'ah karena bid'ah itu kan ada 5. Ada tema kita loh ya, tema kita. Itu bid'ah, ada bid'ah yang muharramah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah masnunah, ada bid'ah mujibah. Ada 5 bid'ah itu. Makanya kita komplit mendefinisikan itu komplit. Ada kan beberapa contohnya. Jamaah tarawih termasuk bid'ah yang mana ya? Bid'ah masnunah. Yang disunahkan. Yang disunahkan karena kita sendiri kan mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Karena definisi ahlus sunnah mengikuti Nabi, ahlul jamaah mengikuti sahabat. Kan termnya seperti itu. Masyarakat taunya bid'ah itu salah, jelek. Di neraka, Pak. Iya. Konsekuensinya neraka. Jadi ada klasifikasi di tarawih itu masuk neraka. Kalau kita bagi mereka. Tarawih itu bisa masuk neraka kalau pemahaman kita tarawihnya itu berjamaah. Kita kan sudah jamaah semua. Di Mekah jamaah kan ya? Berarti kalau mengatakan itu bid'ah, Rasul tidak melakukan, berarti yang tarawih di Mekah itu neraka semua. Ngeri kali lah. Sebenarnya Rasul tidak melakukan berjamaah itu dikhawatirkan tarawih itu dianggap apa? Wajib. Itu saking ngertinya Rasul. Saking ngertinya. Saking tahu bakal begini. Dan berjamaahnya juga Rasul pernah berjamaah juga itu. Makanya ya, kalau nggak salah 3 kali dalam kitab Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti jadi bid'ah ya? Pasaran. Iya, artinya bikin tema berkelompok itu yang bikin bid'ah. Begitu juga tentang masalah itu, hubungan suami istri. Pak siapa namanya tadi yang bertanya? Hadisan. Itu awal puasa juga, awalnya itu para sahabat menahan, tidak malam itu tidak melakukan hubungan suami istri.
Cuman mereka makan daging, Pak, libido tinggi. Jadi kepala tuh cenat-cenut. Cenat-cenut. Makanya ya perkambing. Akhirnya sahabat pada ngomong, ya Rasul, emang Rasulnya sendiri matur ibaratnya, ya Allah, ini umat udah kojotan, udah gelisah. Akhirnya turunlah, oh boleh malam. Silakan. Ada larangannya? Hah? Uhilalakum lailatal siyam. Iya, uhilalakum. Ada di Al-Qur'annya. Itu karena Rasulullah gelisah. Ustaz. Makanya ini kan banyak sekali ibadah sunnah yang dibid'ahkan ya. Ya. Daripada seperti itu kita ngelakuin yang wajib-wajib aja lah gitu. Makanya. Iya, jadi ribut ya. Iya. Ribut itu kan haram. Makanya Ini kesunahan, bener. ya, Iya. Soalnya pernah juga saya tuh berdebat soal tarawih itu di jam tarawih. nah, ini Enggak terawih. Lagi pernah debat tarawih di jam tarawih. Tapi bagus. Tapi kan Sudut pandangnya apa? Karena keilmuan. Berpikir satu jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun, Pak. Tapi perlu tahu masyarakat bahwa hukum-hukum misalkan tarawih sunnah wajib. Karena banyak sebagian orang taunya wajib sama haram. tahunya gini, tarawih itu wajib, misalkan setahun sekali. Iya, iya. Yang enggak terawih kafir. Tapi ibadah 5 waktu nggak dilakuin karena Iya. tarawih Salah kaprah. salah kaprah. Karena berat 5 kali itu sehari. Sehari sekali. Cuman setahun sekali periode. Iya, salah kaprah itu ya. Ada lagi yang menganggap sinis kalau misalkan orang kok kerja terus gitu, harusnya tarawih gitu. Lah kan kerja itu kan untuk menafkahi keluarga yang wajib. Dia Tarawih nggak itu tahu sunnah. teori apa? Usul fikih ya. Qawaidul fikih. Gimana tuh? Nggak tahu saya tanya. Saya udah nunggu. Jangan sampai keluar dari mulut saya. Predikat saya berubah nanti. Ya, jadi poinnya kita tuh harus tahu klasifikasi hukum gitu ya, statusnya apa, supaya nggak terlalu berlebihan gitu ya. Yang wajib kan tidak ini, yang sunnah bisa digugurkan dengan yang wajib. Ada juga yang ini tetangga saya juga. Apalagi tetangganya Banyak masalah tetangga. Tinggal di mana Pak Mono? Istrinya itu nggak taraweh ya karena sakit. Nah, dia tanya gitu, sakit. Jadi suaminya pamit, saya mau taraweh dulu ya. Terus cium tangan. Cium tangan. Udah wudu itu, Udah wudu. Ya sampai suaminya sampai ke musola atau masjid, dia nggak wudu lagi, langsung sholat. Nah, apakah sah? Nah, itu permasalahan yang banyak. Banyak itu. Saking menjaga keromantisan artinya salaman dulu gitu ya. Tapi nggak tahu hukum nih, Jay. Sebenarnya Biar boleh nggak? romantis, biar romantis. Kita bikin romantis. Makanya orang NU itu sangat sayang kepada umatnya, itu kadang begitu. Artinya kalau udah begitu Allah marham, dia pengen sholat aslinya, cuman nggak ngerti hukum. Nah, nanti ada batasan orang yang jahil. Jadi orang jahil orang yang tidak paham. orang jahil, kira orang jahil. Kadang kan bahasanya ya mungkin bahasa halusnya orang goblok gitu kan. Halus ya. Oh, halus ya? Itu kan Berarti orang dia tidak kalau ngerti. nonton video ini rugi dia. Jadi tahu ya. Jadi begitu, kasihan juga. Iya, bener. Kasihan juga karena memang banyak tentang masalah itu, tentang masalah wudhu bagi orang-orang awam. Ya. Itu kasihan. Karena anaknya sudah SMA, ada kasus juga memang Pak. Tetangga juga. Tetangga, anak udah SMA, itu setiap mau sholat, disangkanya itu sebuah bagian etika hubungan suami istri. Mau ke musola, mau jumatan, itu istrinya suruh cium tangan. Dia tidak tahu bahwasanya membatalkan wudhu. Iya, karena istri atau suami itu bukan mahram. Iya. Ya. Iya. Harus diklasifikasikan dulu. Mahram itu kan ada 2 ya, ada mahram nasab, ada mahram karena nikah. Yes. Itu kan mahramnya mahram karena nikah. Nikah. Di nikah. Status hukumnya beda ya. Ya, untuk mahram nikah, ya, hal-hal yang tadi yang berhubungan dengan istri, batal wudhu itu masih berlaku. Jadi kalau sama istri nggak boleh ya? Nggak boleh, masih batal Itu wudhunya. membatalkan wudhu persentase. Kalau mahram Indah nasab, Syafi'i iya. Syafi'i. Kalau mahram nasab, Tapi iya. mahram nasab, Apalagi nggak apa-apa. sama istri tetangga ya. Nah, bisa nggak? Nggak mau Iya. coba. Sama istri aja nggak boleh. Kalau pakai analogi begini, analogi seperti orang naik haji. Syafi'i itu kan suami istri nggak bisa Bareng.
berpegangan ya Iya. hukum. Tapi ketika naik haji dia ganti madhab kan? Ganti Maksudnya, madhab. eh, Oh bisa ganti gitu pas. madhab. Boleh. Boleh. Dalam Satu keadaan paket. tertentu ya. Ada Satu paket tapi Yang harus satu kodiah. atau ini satu paket kalau Satu haji full paket. ikut ini ya apa satu kejadian. Nah, Kalau kok saya tahu model terawih terawih begitu boleh nggak tuh? Kan imam apa Syafi'i nih? Iya. Langsung madhab apa Hanafi ya? berubah di tengah Iya. jalan. Nah, tiba-tiba berubah. Dari madhab ada. Iya itu Boleh. Itu namanya talfek nanti. Nggak boleh. Nggak Itu boleh. tapi nanti masuknya temanya talaub, dia main-main. Main-main. Oh, main. Iya, Jadi talaub. satu paket itu wudhunya Syafi'i, sholatnya harus Syafi'i juga. Iya. Nggak boleh wudhunya Hanafi, Iya. sholatnya Syafi'i, enak banget ya. Karena bedanya kalau sumpah mau wudhunya Imam Maliki berarti rambut harus kena semua. Iya, Nah talpun, kita talpun. kalau kita ya Allah tinggal trit satu rambut aja tak sweet selesai. ya. Cukup satu rambut tuh wudhu. Sebenarnya kan ini ya, kalau soal membatalkan sholat kayak gitu kan gak usah pakai fikih-fikih juga pakai teori logika. Iya, yang orang fikih itu logika juga bener. Iya, pakai logika, nggak usah pakai hukum ya. Kita sama adik sama kakak nggak batal. Ya. Tapi kan kita nggak boleh berhubungan suami istri sama adik sama Itu kakak. mahram linas. Nah kalau kita sama istri nggak batal sama kayak jadi adik-adikan berarti sama istri kita. Ya elah. Kalau jadi adik-adikan nggak boleh diapa-apain. Padahal udah kita bolak-balik atas bawah kan. Adik saya gak Intinya adanya soalnya. Makanya kan nggak boleh. Izin adanya. Beliau. Imajinasi lah. Adik-adik. Jadi ya logikanya memang harus batal. Iya. Kalau nggak batal jadi adik-adikan nanti bukan jadi istri-istrian. Kalau sama istri tetangga malah nggak batal pak. Boleh. Oh istrinya tetangganya itu adiknya kok. Main. Orang Betawi satu. Pancelannya lumayan. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Jadi dipotong ini. Kaget istri Ah, iya. tetangga adiknya. Orang Betawi bisa satu limang lingkup. Samping tetangganya tuh adiknya, tangga lagi adiknya. Dipotong neraka. Alfi mau cuci tangan. Gak masalah. Iya, banyak problem ya ternyata. Tapi tadi udah terjawab beberapa pertanyaan. Iya. Tapi kalau kita semuanya dikembalikan kepada Allah yang Rahman Rahim, sebetulnya yang kita bahas itu nggak penting. Asal kita sholat, Rahman ini. Rahim kasih sayang aja ya. Iya kasih sayang Allah, tenang aja, kita akan masuk surga semua. Iya pernah kan? Iya. Yang masuk neraka tuh yang nggak percaya Allah doang. Pernah ditanyakan katanya, apakah saya akan masuk surga? Enggak. Kalau hanya melaksanakan hal yang wajib. Kata Rasul, ya masuk. Masuk ya. Berarti Masuk neraka, masuk surga. lagi yang neraka. Masuk surga. Intinya kan yang wajib kan. Yang wajibnya paling utama. Paling utama. Sunnah itu kan Jangan tambahan. sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Iya. Itu yang penting. Sholat lima waktunya ditinggal, Idul Fitri ini ya. Idul Adha harus. Ini ada kasus ini sebenarnya nih. Nah, kalau lagi. Siapa? Ada ini. Tetangga. Saya sendiri. Oh ini fair ini. Saya sendiri nih. Pengalaman pribadi. Orang kalau puasa siang kan nggak makan nggak minum ya, otomatis kegiatan nongkrong kan berkurang nih. Iya. Yang biasa nongkrong ke kafe, ke warung kopi kan berkurang. Waktunya ke warung kopi itu kan habis buka sampai sahur. Kalau sahur kan nggak mungkin ke warung kopi, buru tutup. Warung kopi biasanya kan tutup jam 9, jam 10 gitu. Akhirnya untuk menjaga kerukunan ada undangan-undangan ngopi di jam terawih. Pertanyaannya, mendatangi undangan itu kan wajib hukumnya. Kalau ada yang diundang kan wajib hukumnya datang. Terawih sunnah. Ini harus yang mana ini? Apa nggak tahu dia yang undangnya? Bukan Pak. Undangannya undangan debat terawih. Ya, undangan untuk ngopi. Ayo ngopi jam berapa? Jam 8. Kalau saya terawih dulu telat ngopinya. Kita harus ini mendatangi undangan dulu. Tergantung itu yang undang orang NU apa bukan. Kalau orang NU jam 8 mulai jam 10. Bisa taruh dulu. Dalam NU itu memang ada dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah murni yang ada tidak murni. Nah, dan NU kadang secara sosial juga memang tema-tema begitu mendukung yang ibadah ghairu mahdoh. Ibaratnya taruhlah orang yang sangat ingin sekali traweh, momennya adalah tahunan, tapi ada juga orang yang memang harus dia maisyahnya, ibaratnya cari nafkahnya di malam hari, penjual pecel segala macam,
bagi orang yang mohon maaf sok suci mengatakan apa? Iya, bagi orang yang sok suci, ngapain orang terawih itu apa sudah setahun sekali kamu jualan pecel itu kan ibaratnya nanti tiap hari. Dia nggak paham bahwasanya dia juga tolabul halal untuk nafkah itu wajib. Itu. Makanya kita jangan nyalain lagi terawih ada orang jual ketoprak lain obat. Jangan salahkan. Itu loh. Nah, kearifan ulama Nahdlatul Ulama itu kadang seperti itu. Jadi melihat mana skala prioritas gitu. Bicara skala prioritas. Sama seperti kayak tadi. Apalagi kalau undangannya undangan pernikahan, nikahnya malam karena mungkin pagi nggak mungkin ada jamuan. Pernikahan kan wajib datang. Ada tarawih. Nah, antara wajib dengan sunnah, grade-nya tinggian mana? Tinggian wajib. Berarti yang didahulukan adalah mendatangi undangan. Nah, mantap itu. Cocok. Itu makanya kita bicara itu sih. Setelah melaksanakan undangan atau baru tarawih di rumah. Langsung tarawih di rumah. Wah, itu terlalu baik. Kalau sholat itu ya. Kalau sholat. Orang yang diharapkan juga dapat undangan, juga terawih. Kalau memang tujuannya nggak mau terawih. Malas Enggak, dari pembahasan ini tadi saya kok ini ya menyimpulkan kesimpulan saya ya, nanti di surga itu yang banyak orang yang nggak terawih. Itu kan tukang pecel yang melakukan kewajibannya, tukang becak yang nunggu penumpang, Gojek yang nganterin GoFood ke rumah-rumah yang lagi terawih. Ini apa sendiri? Potong nanti. Kan persentase yang pedagang dan pembeli kan banyak yang membeli. Iya. Masih banyak yang mana? Yang nggak terawih. Yang nggak jualan pecel tapi nggak terawih. Emang dasar itu mah. Tapi saya juga punya pertanyaan. Enggak, kalau ini masalah yang sebenarnya simpel, cuman bukan hanya soal kesunahan, tapi kewajiban juga dalam hal ini adalah busana muslimah ketika sholat. Iya. Apalagi zaman sekarang nih orang mau tarawih biasanya nge-vlog gitu ya, bahkan sholat sendiri live biasanya kan. Nah itu saya sering lihat ternyata penggunaan mukenanya itu kayaknya ya menurut yang saya pahami itu kurang pas gitu loh guys. Sebenarnya gimana sih pemakaian mukena itu lah aurat perempuan dalam sholat? Jadi auratul mar'ati fi sholati ya jami' badaniha ilal kaf wal wajhain. Ilal kafain wal wajh. Ya kan? Tapi kharij salat artinya kafain dua tangan sama wajah. Tapi Imam Syafi'i sendiri nih yang menarik sebenarnya khas Indonesia. Yang menarik Imam Syafi'i aurat perempuan di luar sholat jami' badaniyah seluruhnya ditutup. Tapi kita ya udah sajalah. Jadi nah di dalam sholat makanya ada pesantren yang mewajibkan dia mukenahnya itu terusan. Bukan sambungannya, bukan sambungan karena sering kejadian ada orang ketika sholat ininya terbuka akhirnya rambut terlihat. Nah itu ada seperti itu dan ada juga kemarin saya ngelihat ada orang mungkin sholat nggak paham pakai sarung kakinya kelihatan. Itu batal kecuali dia akhirnya tersadarkan langsung ditutup. Nah itu nggak apa-apa. Kalau kainnya nerawang gitu. Nah nerawang itu memang ada kriteria karena ada yang model sekarang kan ibaratnya begini tertutup tapi kayak lontong. Sholat street pak. Bentuk tubuhnya terlihat tapi rapat. Nah makanya ada permintaan suaminya katanya. Ada juga yang kainnya tipis kan kelihatan tuh. Iya. Itu kalau kain tipis boleh, kain tipis atau pakai kain tapi tembus pandangnya kayak begitu. Enggak ada harus begitu tadi tipis nih. Jadi dia tidak tembus pandang, tapi ketika dia berubah ruku itu mulai kelihatan bentuknya. Iya. Nah ada lagi yang begitu gimana? Kalau kriteria untuk menutup aurat itu ada tidak masuk kriteria karena aurat sendiri ibaratnya terjaga. Kalau tipis merayang kan masih tembus. Enggak. Tapi kan kalau dia sholat ini ngetat nih layar lontong, tapi dia sholat di rumah sendirian. Ya ini
yang penting satru aurah. Iya. Auratnya ketuk kan. Iya kan? Kalau sendirian kan? Kalau sendirian kan nggak masalah dong. Nggak masalah. Ada yang lihat. Oh, berarti itu boleh ya kalau di dalam Iya. ruangan. Sendiri ya. Sendiri kan kalau berjamaah kan nerawang nih, kelihatan Ya kan kan. maksudnya konteks sosial. Konteks sosial kita bicara ya. Aurat itu sosial ya. Iya. Iya, karena di luar Pak. Kalau di dalam rumah mah kita nggak pakai apa-apa nggak masalah. Loh, ini Iya. nggak sholat ya. Nah, begini Pak, ketika sudah tidak ada sama sekali sholat telanjang, Iya, ketika Enggak masalah ya. Ke dapur telanjang Tidak sama sekali kan? Iya. Balik. Para suami nanti request ke istrinya begini. Sholat telanjang. Iya, emang nggak masalah ya. Iya. Masalah. kalau nggak ada. Tidak ada pakai mas banyak. iya, Mungkin, artinya nggak mungkin. kita kan bicara hukum dalam konteks yang sangat minim sekali bicara. Iya. Yang ini. Iya, sangat minim sekali, tidak ada Ya, ada kalau pakaian. itu mah ad-darurat tuh Ya, kalau- kaidah Tidak. ad-darurat itu bihul maqdurat. Iya, maksudnya ada abdurun. Makanya kita kan temanya pakai tema usul. Ya, itu kan Tapi benernya ini apa ya pertanyaan apa moderator ya? Siapa namanya? Al-falah. Al-Falah. Benar pernyataan Al-Falah itu bahwa itu hal yang wajib ya, yang kadang-kadang lupa. Sekarang kan masalah wajah. Anggapan mereka wajah itu semua sini kan? Iya. Padahal wajah kan dari sini nih. Sampai sini. Sampai sini. Harusnya dagu itu Ini kan ditutupin. harusnya dagu tetap tutup. Nah, Nah, ini yang itu. jarang dia Pemirsa. apa? Jarang di Iya. expose ya, jarang di Kan expose. dikit di sini. Enggak, Dikiranya sini. sama kayak jilbaban biasa gitu. Jadi ini Harusnya tuh ditutup tutup. segini ke dagu. Jadi kalau masih kelihatan Iya. ini, belum itu berarti masih ada yang terbuka. Ada lagi kasusnya misalkan di sini tutup, biasanya kan rambutnya tembus. Nah itu masih nggak sah. Iya, Harus pakai apalah yang Kain sekiranya- lagi ya? Iya, sekiranya rambutnya nggak Kan tembus. batasannya kan wajah. Kalau Iya. ini berarti ya nggak sah kan? Iya. Itu kan kalau perempuan. Kalau laki-laki kan trennya gini, anak muda itu kan males pakai fancy gini ya. Karena gaya rambut. Nah, atau ada yang bilang kalau rambutnya lu begini dianggap tidak sah. Ya. Salah satu riwayat begitu ya. Iya. Tapi Gimana? kalau misalkan Sebagian nggak apa-apa sih. jabahnya masih kena tanah, nggak apa-apa ya kayak. Selama ini Tapi kan kalau seumpama ada yang menutupi jabhah, ya rambut itu memang tidak sah. Kalau jabhah karena begini, sampai begini juga. Kalau sorban juga ada, saya bilang ada orang karena saking sorban, karena ininya bau, sejadahnya bau, dia sorbannya itu buat nutupin. Nah itu kan batal. Padahal dia di ini. Iya, karena dia masuk dalam Posisi suku, dipakai. dia dipakai, makmul yang dipakai. Makanya kadang ada yang malah dijembrengin. Nah itu malah nggak sah sholat. Ya itu sebenarnya harus jelas harus ya. kena sejadah. Harus iya, dianya ini nggak ada Selagi penghalang. Intinya di makmul. Tapi kalau Dipakai. itu dilepas nggak apa-apa. Berarti penghalang itu sesuatu yang melekat ke Melekat di Iya, kita. Tapi kan ribet ya bagi ya. Dia mau enak ya. Dia mau sujud mikir ini gimana supaya sampai depan gini dulu dong. Ya kan tinggal gini-gini. Tapi harus Iya. lepas ya. Lepas gitu aja, ya. iya. Lepas. Oh, kalau dilepas semuanya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau persoalan Karena itu rambut bukan itu perkara yang yang dibawa. biasanya kan orang memang banyak orang sholat tidak pakai Iya. fancy kan, rambut Iya. panjang. Iya. Ya pasti kemungkinan pasti Iya. Ini bahasan orang-orang soleh nih. Iya. Itu ada hail, Pak. Itu tetap ada Itu hail. kalau ada rambutnya digesek-gesek jadi hitam ya. Enggak. Masalah jidat hitam. Oh, ini. boleh begini ya? Boleh begini. Iya, makanya boleh begini. Makanya kita juga ada boleh begini, sorban jatuh boleh kita ambil kan, sorban jatuh kita ambil, rambut boleh giniin. Ini Iya, oke. pusing saya kalau. Terlalu soleh. Nggak setuju. Emang Anda kan banyak diundang. Ya, mungkin cukup ya. Pertanyaan-pertanyaan Yang yang penting sholat lah gitu. Iya, tapi dengan syarat-syaratnya. Pak. Iya. Rukun-rukunnya juga. Rukun-rukunnya harus tahu. Karena kasihan juga udah capek-capek ibadah ternyata masuk neraka. Malah lebih masuk Enggak, yang orang penting kan dia penjara beriman kepada Allah. Tauhid ya. Tauhid bagus. Jadi kesimpulannya Ustaz, kalau udah selama bener enggak? Iya, iya. Khalid itu gimana sebenarnya? Iya. Ya, kalau itu ibaratnya gini, dia berbicara pada satu versi. Iya. Dan kita perlu menjelaskan berbagai versi yang ulama kita punya kan ibaratnya. Iya. gitu. Versi dia Biar benar, adil. cuman Dia nggak tahu Nggak orang pas. kayak gini. harusnya kan sesuai dengan objek yang didakwai kan. Iya. Cocok sama Iya. mendapatkan banyak lah. Iya. Ya, kalau Khalid bicara kan dia satu pendapat, nggak Iya. boleh gua. Kalau
ya podcast kita kan lengkap ya. Artinya menggunakan Lebih lengkap dari dalil itu. Tapi Ada lengkap ada invasi. Enggak, itu kan Kalau di sosial kondisinya Khalid Basalamah lagi bicara dengan non muslim. Di podcastnya Dini Sumargo kan? Iya, iya. Ini namanya. Iya. Iya, dia lagi bicara sama non muslim Iya. mah oke aja, oke. Gitu. Iya. Kan yang penting ada bahasan di podcast tuh. Daripada nggak ada pembahasan terus Dini Sumargo diem, Khalid Basalamah diem dari kita kan bicara sama orang fasik juga. Iya, makanya kan benar belum tentu apa bahasa Jawa benar. Iya benar. Ya, benar belum tentu bijak gitu. Iya. Pendapat Khalid itu bisa jadi benar tapi penerapannya itu belum tentu bijak gitu ya. Iya.